Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video seri pembelajaran informatika PASE pada pembahasan bab terakhir, yaitu praktek lintas bidang atau PLB. PLB diharapkan dapat membantu peserta didik untuk lebih memahami bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk memecahkan masalah di berbagai bidang kehidupan. Peserta didik juga dapat mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari pada bab-bab sebelumnya secara langsung, seperti tentang kerjasama tim, kemampuan analisis, kreativitas, serta kemampuan komunikasi dan presentasi yang dibutuhkan dalam tugas berbasis proyek. Nah, mari kita mulai pembahasannya, tapi jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam memahami dan mengerjakan praktek lintas bidang informatika. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, mari kita coba perhatikan permasalahan yang mungkin kita temui di sekitar kita. Mungkin ada banyak permasalahan yang sahabat belajar temukan, misalkan pengelolaan administrasi perkantoran yang kurang efisien, kesulitan akses informasi, minimnya kesadaran akan lingkungan, hambatan dalam pembelajaran di era digital, dan mungkin masih banyak lagi permasalahan lainnya yang dapat diidentifikasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan di berbagai bidang tersebut, solusinya dapat ditemukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan mengembangkan praktek lintas bidang atau PLB. Lalu bagaimana cara mengerjakan sebuah proyek praktek lintas bidang informatika? Nah, pada kesempatan ini akan dibahas tentang lintas bidang atau PLB dalam konteks informatika. Selain itu, kita juga akan diberikan panduan bagaimana cara mengerjakan sebuah proyek, dimulai dari proses perencanaan, pengerjaan, sampai dengan laporan dalam bentuk komunikasi digital. Tujuan dari pembahasan bab 9 ini adalah agar siswa mampu bekerja sama menciptakan artefak komputasional sebagai solusi persoalan di lingkungan sekitar dan mengkomunikasikan proses pengembangannya secara kreatif. Tata konsep pembahasan materi terdiri dari bagian A, konsep dasar PLB, B, manfaat PLB informatika, C, diagram pelaksanaan PLB, dan D, contoh PLB, serta yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Praktek lintas bidang atau PLB merupakan kegiatan yang memanfaatkan keahlian dari satu bidang untuk menyelesaikan masalah di bidang lain atau di luar bidang keahliannya. Dengan kata lain, PLB mendorong kerjasama antar berbagai bidang agar dapat berkolaborasi. Nah, dalam ranah informatika, komputer berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan data dan informasi. Permasalahan tersebut diolah melalui sistem komputasi agar lebih mudah untuk membuat solusinya. Contoh praktek lintas bidang informatika. Yang pertama, misalkan adanya situs belanja online yang kini marak digunakan. Hal tersebut merupakan bentuk praktek lintas bidang antara ilmu informatika dan ilmu perdagangan atau marketing. Alhasil, tak heran jika menemukan produk-produk dan bisa membeli barang hanya dengan menggunakan aplikasi via komputer atau smartphone. Kemudian contoh yang kedua, misalkan pemanfaatan internet yang digunakan sebagai media komunikasi. Dengan alat tersebut, manusia tidak perlu tatap muka untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Hal ini merupakan contoh bentuk praktek lintas bidang antara ilmu informatika dan komunikasi. Hal tersebut menjelaskan bahwa informatika berguna untuk bidang lain. Lantas, apa manfaat dari praktek lintas bidang pada mata pelajaran informatika? Berikut manfaat praktek lintas bidang dalam mata pelajaran informatika. Pertama, membantu pelajar ilmu informatika untuk mengetahui permasalahan di bidang lain. Selanjutnya, membantu pelajar informatika agar bisa bekerja sama dengan orang lain di bidang lain. Kemudian membantu pelajar untuk bisa berkomunikasi secara logis dan sistematis dengan individu lain. Kemudian membantu pelajar mengetahui permasalahan di lingkungan sekitarnya, serta membantu pelajar untuk bisa memahami algoritma di bidang lain dalam dunianya. Melalui tugas praktek lintas bidang informatika, diharapkan siswa dapat menganalisis masalah di lingkungan sekitar dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan informatika mereka untuk memberikan solusi yang efektif dengan merancang artefak informatika atau sistem komputasi. Berikut diagram pelaksanaan praktek lintas bidang.
terdiri dari 3 bagian, yaitu pengarahan guru dan observasi, kemudian pelaksanaan proyek, dan monitoring dan evaluasi proyek. Pada pengarahan guru dan observasi, siswa diberikan bimbingan dan pengarahan untuk melakukan suatu proyek yang memiliki jangka waktu yang cukup panjang. Nah, observasi dilakukan untuk menggali informasi tentang keadaan lingkungan sekitar. Setelah mendapatkan pengarahan dan melakukan observasi awal, langkah selanjutnya adalah menyusun tim kelompok yang akan bekerja sama dalam proyek tersebut. Nah, setelah tim terbentuk, langkah selanjutnya adalah membagi peran masing-masing anggota tim. Hal ini penting agar tugas dan tanggung jawab dalam proyek dapat dikelola dengan baik dan efisien. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana kerja dalam bentuk tabel yang berisi target dari setiap kegiatan. Kemudian observasi lapangan atau survei dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan masalah yang ingin dipecahkan melalui proyek. Observasi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner, atau kunjungan ke lapangan secara langsung. Setelah semua informasi terkumpul, langkah terakhir adalah perencanaan dan pengembangan proyek. Tahap ini mencakup pembuatan desain, pembuatan prototipe, pengujian, dan evaluasi proyek. Setelah membuat pengembangan proyek, siswa juga membuat rekaman aktivitas proyek dan evaluasi proyek. Hal-hal yang perlu disiapkan oleh tim termasuk rekaman aktivitas, penyusunan laporan, pembuatan presentasi, serta refleksi dan evaluasi diri. Tentunya ada banyak contoh PLB informatika dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks. Tapi tentu saja semuanya dirancang untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan di lingkungan sekitar. Berikut ada beberapa contoh PLB informatika untuk memberikan solusi inovatif terhadap permasalahan di lingkungan sekitar, menunjukkan potensi kolaborasi antara informatika dan berbagai bidang lainnya. Yang pertama, misalkan kampanye digital untuk masalah lingkungan, atau rekap absen berbasis online dengan worksheet. Kemudian digital konten informasi sekolah, atau jurnal pembelajaran berbasis web. Kemudian aplikasi menggunakan bahasa pemrograman, analisis kepuasan pelanggan dengan Google Colab dan Python, atau aplikasi pemilihan ketua OSIS berbasis web, atau membuat smart system di sekolah, misalkan RFID biar otomatis, smoke detector, atau alat pendeteksi gempa. Nah, selanjutnya pada video materi pengayaan bab 9 praktek lintas bidang akan diberikan tutorial pengerjaan praktek lintas bidang informatika. Jika ada pertanyaan atau hal lain yang perlu dibahas di lain kesempatan, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar. Demikian pembahasan materi di bab terakhir ini, sekaligus menutup seri video pembahasan informatika kelas E. Terima kasih kepada semuanya, semoga materi pembelajaran ini memberikan manfaat untuk semua sahabat belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan dan lain pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.